Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan sore hari ini di sini kita sudah selesai melakukan penyepraian untuk mengendalikan keriting daun cabai. Nah, bisa kita lihat bersama di sini ada Bung Joko. Bung. Nah, kita akan melihat perkembangannya di sini 15 hari setelah tanam. Nah, kita lihat bersama bos, di sini ada cabai yang mengalami keriting daun, jadi kita akan kendalikan. Nah, seperti ini bos kondisi tanaman cabainya. Nah, ada yang keriting dan ada juga yang tidak. Mari kita cari yang keriting. Ini, nah di sini bos, ini masih kecil, ini keriting namun tidak parah. Nah seperti ini bos, ini keriting pucuk daunnya. Nah seperti ini kondisi tanaman usia 15 hari setelah tanam. Dan ada juga yang sudah mulai belajar berbunga. Ada di sini Bapak sedang melakukan penyulaman, ya bos. Kita cari-cari yang padang, kita cari-cari yang masih kecil lalu kita sulami seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat bersama, di sini ada yang sudah belajar berbunga. Nah ini pentil dari bunganya bos. Nah kelihatan. Dan di sini, nah ini usia 15 hari setelah tanam. Nah, di sini kita melihat kondisinya terlebih dahulu. Baru setelah ini kita akan melihat pestisida apa yang kita gunakan untuk mengendalikan keriting daun. Dan bisa kita lihat bersama, untuk keriting daunnya itu disebabkan oleh kutu kebul. Nah seperti ini bos, ini disebabkan oleh kutu kebul. Ini keriting dari kutu kebul seperti ini bos. Nah kondisi tanaman cabai yang keriting terkena kutu kebul, mari kita gunakan pestisida apa dan pupuk daun apa yang cocok pada usia vegetatif seperti ini. Apalagi usia 15 hari setelah tanam itu memerlukan banyak nutrisi agar pembentukan batang dan buah, pembungaan agar nantinya belajar berbunga. Nah oke bos, kita lanjut. Oke bos, kita akan lanjut. Maaf sebelumnya untuk videonya kita lanjutkan pada malam hari karena mengingat tadi pagi kita sedang melakukan proses penanaman jagung, jadi untuk penyemprotannya di sore hari. Jadi untuk pembuatan dokumentasi video di malam hari. Nah ini bos, untuk kita mengatasi kutu kebul atau bisa dibilang keriting pada daun cabai, gegara, kutu kebul, kutu-kutuan, kutu trip ya, dan tungau. Nah di sini ada paket lengkap untuk pembasmi keriting pada daun cabai. Yang pertama, untuk insektisidanya kita menggunakan insektisida Raiden yang berbahan aktif triazobos. Di sini berbahan aktif triazobos ini untuk mengendalikan sebangsa ulat ya, dan hama kutu-kutu apit. Itu untuk insektisida Raiden yang berbahan aktif triazobos. Nah jadi ulat itu kalau usia vegetatif pasti akan muncul untuk merusak daun, sehingga daun tanaman cabai kita itu mengalami habis bos. Maksudnya jikalau ada ulat yang menyerang nanti akan langsung habis karena
daunnya masih sedikit. Jadi kita antisipasi dengan menggunakan insektisida ini, dan juga kita rolling menggunakan insektisida berbahan aktif metomil maupun emamectin benzoat untuk mengendalikan hama ulat. Nah, itu bos. Kemudian untuk insektisida yang kedua itu menggunakan samite yang berbahan aktif piridaben. Nah, samite ini itu akarisida bos, untuk membasmi tungau, penyebab daun tanaman cabai kita keriting. Dan ciri-ciri dari keriting pada tungau itu daunnya mengecil. Jadi kalau kutu kebul itu keritingnya dia masih bisa besar, namun bentuk dari daunnya itu keriting. Namun kalau diakibatkan oleh tungau itu dia akan mengecil-ngecil, dan kemudian kalau kita pegang akan keras. Itu keriting yang disebabkan oleh tungau. Nah, di sini berbahan aktif piridaben yang bermerek dagang samite. Di sini akarisida dari grup 21A bos. Ini satu paket untuk pembasmi keriting. Lalu untuk yang ketiga itu kita menggunakan winder. Ini untuk membasmi kutu kebulnya. Di sini sudah lengkap sekali, dari untuk membasmi apit, membasmi hama trip, kemudian hama kutu kebul. Dan di winder saja itu sebenarnya sudah mantap, namun kita menggunakan satu paket seperti ini. Nah, winder ini berbahan aktif imidacloprid bos. Nah, berbahan aktif imidacloprid untuk mengendalikan kutu kebul. Nah, bisa juga untuk mengendalikan hama trip dan lalat buah juga bisa keterangannya untuk cabai. Dan imidacloprid ini bos, ini tuh ampuh sekali. Saya kalau menggunakan kutu kebul itu biasanya juga menggunakan imidacloprid ini, dan menggunakan diaventurion dari Pegasus maupun dari Agus. Oh ya bos, untuk berbahan aktif triazopos ini mampu membunuh telur pada hama. Jadi untuk memecah terjadinya perkembangbiakan agar hama yang kita bunuh itu tidak mengalami perkembangbiakan. Jadi telurnya itu yang diharapkan bisa membeku atau memecah karena insektisida Radon dari berbahan aktif triazopos ini. Kemudian di sini untuk wadahnya ini paket lengkap pestisida pemberantas keriting dari PT Multisarana Indotani, cap kapal terbang. Kemudian untuk nutrisinya bos, itu kita menggunakan Ultradap karena melihat tanaman pada saat usia vegetatif itu membutuhkan nitrogen dan fosfor, karena nitrogen sendiri untuk membantu proses pembentukan daun sehingga tanaman kita terlihat subur, dan tentunya kalau kita merawatnya dengan bagus itu akan sehat. Kemudian di sini tertera untuk nitrogennya 12%. Kemudian untuk fosfatnya, nah fungsi fosfat ini itu untuk membantu proses perkembangan akar sehingga akar menjadi lebih cepat menjalar ke media, lalu untuk membantu proses proses pengembangan pada pembungaan. Jadi apalagi usia vegetatif itu pasti dia akan belajar berbuah. Mari kita bantu menggunakan unsur hara fosfat ini. Dan di sini dari Ultradap ini bos, ini untuk fosfatnya itu 60%, sangat tinggi sekali. Jadi untuk membantu pembentukan batang, membantu pembentukan bunga dan buah, fosfat ini untuk membantu terjadinya agar bunga pada cabai kita itu tidak rontok, agar bunga pada cabai kita terus menempel pada batang.
Kalau kekurangan fosfat ya, itu nantinya bunga pertama, bunga belajaran pada tanaman cabai kita akan rontok. Jadi kita sering-sering menggunakan unsur hara fosfat ini. Untuk saya pasti menggunakan Ultradap dan juga menggunakan Gandasil daun. Jadi kita rolling untuk pemberian nutrisinya. Jadi seperti itu. Bagus sekali bos, ini pasti kita gunakan untuk proses pembentukan batang pokoknya, agar bunga tidak rontok. Untuk agar bunga tidak rontok bisa menggunakan kalsium juga dari penaburan dolomit, pengocoran dolomit, dan pengocoran kalsium dari CNG maupun Higros, dan untuk penyepraian juga bisa seperti itu. Yang terpenting kalsium nitrat itu untuk diseprai. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan bos untuk video hari ini. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk video berikutnya kita melihat perkembangan tanaman cabai kita gimana nanti hasilnya. Oke bos, cukup sekian. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dosisnya bos, ini untuk Ultradapnya itu 3 sendok makan per tangki. Dan untuk insektisida yang ketiga ini, paket lengkap ini, itu 10 mili per tangki 16 liter. Kalau cabai masih kecil kita menggunakan 8 mili. Kalau cabai sudah besar kita menggunakan 10 sampai 16 mili per liter. Tergantung kita melihat kondisi tanaman cabai kita, keritingnya itu gimana. Nah, seperti itu bos.